Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudiarta dengan NIM S1D1233031. Saya berasal dari kelas TN. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan hasil kerja saya pada mata kuliah sistem kendali menggunakan percobaan MATLAB. Untuk tujuan dari percobaan ini yaitu untuk memahami bagaimana sistem dinamik yang baik yang berorde 1 maupun lebih tinggi untuk merespon masukan tertentu seperti step dan rem, serta untuk evaluasi kestabilan sistem. Baik, pada percobaan ini kita akan membahas bagaimana bentuk tanggapan sistem dapat dianalisis secara numerik dan visual dengan bantuan simulasi komputer menggunakan metode-metode seperti metode Routh-Horowitz dan Hurwitz matrix. Di sini kita akan menggunakan MATLAB. Baik, kita langsung saja masuk pada percobaan pertama kita, yaitu pada contoh 4.2. Baik, ini codingannya dan grafiknya. Untuk percobaan pertama ini, kita analisis sistem orde 1 dengan fungsi Ali J dalam kurung S sama dengan 5/3S tambah 1. 3S tambah 1 ini sesuai NIM saya yaitu 31. Input yang diberikan ini berupa masukannya yaitu R dalam kurung T sama dengan T. Hasilnya dia menunjukkan bahwa output sistemnya dia tidak dapat mengikuti input remnya secara ideal. Ada kesalahan juga di steady state-nya atau ada error karena sistem orde 1 dia ada keterbatasan dalam melacak input dengan pertumbuhan linear. Sistemnya dia meningkat secara lambat dan tidak sejajar. Ini disebabkan dia faktor integrasi dan konstan waktu dari sistem. Meskipun dia tidak terdapat osilasi atau divergensi karena dia memiliki sistem polnya di S sama dengan -1/3. Ya, artinya dia berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Baik, ini sedikit pembahasannya. Kita lanjut saja di bagian contoh 4.3. Berikut hasil codingan dan grafiknya. Seperti yang terlihat, pada sistem ini kita gunakan fungsi Ali yaitu J dalam kurung S dia sama dengan 130/S kuadrat tambah 3S dia plus 1. Ketika kita berikan masukan stepnya, sistemnya dia berikan respon yang cepat tanpa overshoot, berarti menunjukkan sistemnya bersifat overdamped. Keberadaan dua pol rel negatifnya dia berjauhan, menyebabkan dia responnya secara cepat namun tidak menunjukkan osilasi dari sudut pandang aplikasi. Sistemnya ini dia cocok digunakan pada kendali industri karena kestabilannya dia diutamakan daripada kecepatan transisi yang lebih tinggi. Baik, ini sedikit pembahasannya. Kita lanjut di contoh 4.5. Berikut program sama grafiknya. Seperti yang kita lihat, pada contoh 4.5 ini dia menggunakan fungsi alih sistem orde 3 yang lebih kompleks. Saat diberikan masukan, outputnya menunjukkan adanya overshoot yang lebih tinggi, seperti grafiknya, serta osilasinya dia relatif lama sebelum akhirnya dia mencapai keadaan tonak. Ini karakteristiknya dia sistem underpan yang memiliki pol dominan dengan bagian imajiner dia cukup besar. Tingkat peredamannya dia sistemnya rendah sehingga perlu dilakukan tuning ulang. Biasa dia melalui perubahan parameter sistem atau dengan menambahkan kompensator seperti PID. Sistemnya dia secara teknis dia masih stabil, tapi performa dinamikanya dia buruk. Baik, ini sedikit pembahasannya. Kita lanjut saja pada percobaan contoh 5.3. Berikut hasil codingannya dan ini hasil grafiknya setelah kita running. Pada percobaan 5.3 ini kita menentukan akar dari persamaan karakteristik sistem menggunakan MATLAB. Akarnya dia berada di kiri bidang S, menunjukkan dia sistemnya bersifat overdamped dan stabil.
Visual akar ini penting karena posisi akar dia pada bidang S dia menentukan sifat respon sistem. Apakah itu sistemnya stabil atau tidak stabil. Jika ada akar di sisi kanan atau pada sumbu imajinernya, sistemnya menjadi tidak stabil atau beroscilasi terus-menerus. Baik, kita langsung untuk contoh 5.5. Baik, ini perubahan ini pembahasan sedikit grafiknya. Baik, ini kita masuk pada contoh 5.5. Berikut codingannya dan hasil tabelnya. Baik, kita masuk pada pembahasannya. Pada contoh 5.5 ini dia menggunakan metode Routh-Horowitz atau sistem stabil. Routh-Horowitz ini digunakan dia untuk mengevaluasi sistem stabil tanpa perlu hitungan semua akar. Dalam contoh ini ada pembahasan karakteristik diberikan. Kita susun tabel Routh-nya, seluruh elemen di kolom pertama tabel bernilai positif. Artinya dia sistem tidak memiliki akar di sisi kanan bidang S dan sistem dinyatakan dia stabil. Metode ini sebenarnya efisien untuk sistem order tinggi, di mana menghitung akar dia secara manual akan memakan waktu dia sangat lama. Langsung saja kita masuk, ini sedikit pembahasannya. Kita masuk saja di contoh 5.6. Berikut hasil kode program dan hasil tabelnya. Pada contoh 5.6 ini percobaannya menggunakan tabel Routh, dia menunjukkan adanya perubahan tanda di kolom pertama, yaitu dari positif ke negatif. Menandakan dia setidaknya ada satu akar dari karakteristik sistem berada di sisi kanan bidang, yang berarti sistemnya bersifat tidak stabil. Dari hasilnya itu, jika sistem diberikan masukan, dia responnya meningkat atau bahkan divergen. Solusinya itu dilakukan antara lain dengan meredesain sistem atau melakukan tuning parameter kontrol. Kita lanjut saja pada contoh 5.11. Berikut hasil codingannya dan running programnya. Pada 5.11 ini kita menggunakan metode Horowitz matrix. Berbeda tadi dengan percobaan sebelumnya. Metode ini kita gunakan determinan dari submatriksnya. Khususnya itu disusun dari koefisien karakteristik sistem. Pada contoh ini ditemukan ada elemen 0 pada minor utama. Menandakan ini sistemnya dia sepenuhnya tidak stabil. Bisa jadi marginalnya atau tidak stabil tergantung dari nilai lanjutannya. Tapi pada sistem ini memiliki kelebihan. Metodenya ini adalah dapat diaplikasikan dia melalui sistem linear waktu secara formal dan juga memberikan informasi secara lengkap terhadap bentuk matriksnya. Langsung saja ini sedikit pembahasannya. Baik, langsung kita masuk saja di percobaan 5.14. Berikut hasil kode programnya dan hasil tabelnya. Baik, metode ini jarang digunakan secara langsung, tetapi penting dalam analisis kestabilan. Pada contohnya ini terdapat nilai-nilai seperti pada tabel itu ada nilai H2 dan H3 itu diperoleh negatif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sistemnya dia tidak stabil. Metode ini kita gunakan untuk pendekatan pecahan berlanjut dari fungsi transfer atau karakteristik sistem. Dia cocok untuk ke sistem yang sulit diselesaikan dengan metode aljabar biasa. Baik, ini sedikit pembahasannya. Baik, kita langsung saja pada kesimpulan. Dari seluruh percobaan yang telah dilakukan itu dapat kita simpulkan bahwa analisis sistem kendali dia memerlukan pendekatan yang holistik, yaitu baik melalui simulasi waktu ataupun analisis aljabar. Pada simulasi MATLAB ini sangat membantu dia memvisualisasikan perilaku sistem, terutama dalam kita lihat respon waktu terhadap masukan rem dan stepnya. Stabilitas sistem dia dapat dipengaruhi dari letak polnya dia pada bidang S. Metode Routh-Hirsch dan
Hurwitz matriksnya dia terbukti efisien untuk menilai stabilitas tanpa perlu menghitung semua akar. Sementara simulasi waktu membantu dia memahami seberapa cepat dan seberapa stabil sistem merespon terhadap inputannya. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.